Episode 738. Dengan judul, Darah Phoenix Kuno, 45 napas waktu. Saat Guru Blue Flame mendengar angka 45, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Sungguh keberuntungan yang mengerikan. 45 napas waktu sudah menantang langit. Bagaimana bisa Sacred Flame Phoenix City menjadi bajingan yang begitu beruntung dan mengambil orang yang begitu berbakat kali ini? Di alam bawah, ada 3 lokasi percobaan tingkat raja dari klan Phoenix kuno, kota Fusi Phoenix, kota Phoenix Timewarn, dan kota Phoenix Api Suci. Sudah sangat jarang bakat seperti Ho Wenlong untuk diproduksi, tetapi bertahan selama 45 napas waktu sebelum penilaian. 100 hari, itu bahkan lebih jarang. Setelah 30 napas waktu, meteor yang jatuh dari langit akan meningkat pesat dalam hal gaya. Ketika Lin Ming telah mencapai 33 napas waktu, dia telah binasa di sana, karena dia telah menemukan meteor raksasa dengan lebar hampir 1 mil. Jika diameter meteor bertambah dari setengah mil menjadi 1 mil, beratnya akan hampir 8 kali lipat dari aslinya. Dengan demikian, kekuatan tumbukan ledakan juga akan meningkat hampir 8 kali lipat. Jadi setelah 30 napas waktu, kesulitan akan meningkat dengan kecepatan eksponensial. Adapun berapa lama Lin Ming bisa bertahan dalam situasi itu, Guru Blue Flame tidak memiliki jaminan di dalam hatinya. Bagaimana? Lumayan kan? Setelah pemuda yang dapat bertahan selama 45 napas waktu ini mencapai laut ilahi dan naik ke alam dewa, dia akan bergabung di bawah perintah saya sebagai seorang prajurit. Senyuman tipis tergantung di bibir prajurit lapis baja merah itu saat dia menunggu Guru Blue Flame menghilang. 45 napas waktu bahkan tidak sebanding dengan kentut. Nuyan Ming dapat dengan mudah mencapai itu karena dia sudah mulai membual. Guru Blue Flame secara alami harus berjongkok dan melanjutkan sampai akhir. Orang tua ini lebih baik mati daripada kehilangan muka. Prajurit lapis baja merah diam-diam merenung pada dirinya sendiri. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Menurutmu, berapa lama waktu yang dihembuskan Nuyan Ming untuk saat itu? Setidaknya, saat Guru Blue Flame berbicara di sini, dia membuat beberapa gerakan menarik dengan tangannya. Setidaknya 50 napas waktu. Guru Blue Flame tidak berani melebih-lebihkan. Menurutnya, waktu 50 tarikan napas masih sangat memungkinkan. Karena kamu sudah bilang begitu, maka jika kurang kamu harus mengeluarkan anggur buah vermilion 30.000 tahun milikmu sehingga kita bersaudara bisa minum secangkir bersama. Prajurit lapis baja merah berkata sambil menjilat bibirnya. Bagaimanapun, dia adalah pencinta anggur, dan anggur buah vermilion Guru Blue Flame selama 30.000 tahun telah diseduh dan disimpan di ruang bawah tanah selama lebih dari 30.000 tahun. Ini bisa dikatakan sebagai anggur kelas atas. Brengsek kamu, Anda ingin merampok saya saat rumah saya terbakar. Aku telah menyimpan anggur itu selama lebih dari 1000 tahun, tanpa perlu meminumnya. Guru Blue Flame berteriak. Keduanya memiliki hubungan yang sangat baik bersama, sehingga mereka akan saling bercanda. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas dan halus terdengar. Jenderal Smoke, bagaimana kalau aku bertaruh denganmu? Jika saya menang, maka Anda akan memberi hadiah kepada Nuyan Ming beberapa dari garis keturunan Phoenix kuno sesuai dengan peraturan. Bagaimana dengan itu? Prajurit lapis baja merah mendongak dan melihat Pri Feng berpakaian merah berdiri tidak terlalu jauh. Senyum menyenangkan di wajahnya saat dia melihat ke arahnya. Prajurit lapis baja merah dengan cepat berdiri dan menangkupkan tinjunya untuk menyapa. Karena Pri Feng telah berbicara, maka jika Nuyan Ming memang menunjukkan hasil yang luar biasa, menurut aturan klan saya memang dapat mengajukan permohonan untuk hadiah garis keturunan Phoenix kuno yang sesuai. Kalau begitu aku berterima kasih banyak. Pri Feng tersenyum tipis. Beberapa tahun terakhir ini, Realm of the Gods Ancient Phoenix Clan menjadi semakin ketat dalam hal kontrol dan distribusi sumber daya garis keturunan Phoenix kuno. Tanpa aplikasi prajurit lapis baja merah, sangat sulit untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, Lin Ming adalah elit muda heroik dari Timewarn Phoenix City-nya. Di masa depan, jika Lin Ming bahkan memiliki peluang tipis untuk menjadi penatua klan Phoenix kuno, maka itu adalah masalah yang patut dirayakan untuk Timewarn Phoenix City. General Smoke, karena memang begitu, saya akan memulai uji coba peleburan. Pri Feng berdiri, memimpin prajurit lapis baja merah itu ke aula cermin transformasi dewa. Nuyan Ming, penilaian 100 hari dari Realm of the Gods telah dimulai. Di dalam dimensinya, Lin Ming mendengar transmisi suara esensi sejati bergema di telinganya. Lin Ming telah ditutup dalam pengasingan selama lebih dari 50 hari, bermeditasi tentang berbagai hukum, cakram array, dan slip giok. Dia telah melewati batas waktu untuk barang-barang yang telah dipinjamkan oleh Pri Feng kepadanya, tetapi dia tampaknya tidak berniat mengambilnya kembali.
Sebaliknya dia membiarkan Lin Ming merenungkannya sampai hari ini ketika penilaian 100 hari dari Realm of the Gods telah dimulai. Lin Ming terbangun dari keadaan tercerahkannya. Saat matanya terbuka, mereka tampak berkedip dengan cahaya redup hukum. Berapa lama saya bermeditasi? Anda telah membenamkan diri dalam niat bela diri yang halus selama 55 hari. Secara keseluruhan, sudah 100 hari sejak Anda datang ke Timewon Phoenix City. Dalam Lin Ming, jiwa Demon Shine perlahan menjawabnya. Setelah itu, pada penilaian 200 hari, kesulitan akan kembali turun skala. Adapun penilaian 300 hari, itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Pada saat Lin Ming tiba di Aula God Transforming Mirror, Pak Tua Jun, Peri Feng, Guru Blue Flame, dan bahkan Ho Wenlong, Huo Yu, dan yang lainnya berkumpul di sana. Lin Ming memperhatikan bahwa ada seorang seniman bela diri lapis baja merah berdiri di depan cermin transformasi dewa, tersenyum padanya. Tanpa ragu, orang ini adalah utusan dari alam para dewa. Setelah Lin Ming datang, semakin banyak orang mulai berdatangan. Ini semua adalah murid yang paling menonjol saat ini di Timewon Phoenix City. Adapun orang lain yang belum bisa menembus dunia pertama, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti penilaian 100 hari ini. Semuanya, pertama-tama aku akan memperkenalkan. Ketika semua orang akhirnya tiba, Pak Tua Jun berdiri. Ini adalah Guru Blue Flame, penguasa kota Timewon Phoenix City. Ini Peri Feng, utusan pengawas kota Phoenix Timewon. Dan ini Jenderal Smoke, pembawa pesan dari alam para dewa, sekaligus pejabat yang akan melakukan penilaian 100 hari ini. Pak Tua Jun memperkenalkan semua orang satu persatu. Lin Ming telah melihat Guru Blue Flame dan Peri Feng. Jadi dia tidak terlalu terkejut, tetapi murid lainnya bingung. Apakah itu Timewon Phoenix City Lord atau Supervisory Envoy? Keduanya adalah karakter level yang sangat tinggi. Melihat karakter legendaris tersebut, tentu saja hal ini melahirkan rasa semangat di hati mereka. Prajurit lapis baja merah yang dikenal sebagai Jenderal Smoke tersenyum tipis dan berkata, semua orang di sini adalah pahlawan muda, paling luar biasa dari percobaan peleburan tahun ini. Manajemen penilaian saya sangat ketat. Sejujurnya kepada Anda semua, peluang Anda untuk lulus penilaian ini hampir nol. Tapi, sebenarnya ini tidak penting. Penilaian ini terutama untuk menentukan situasi uji coba peleburan Anda saat ini. Dan skor saya juga akan ditambahkan ke hasil akhir Anda di masa depan. Jika Anda memutuskan untuk melayani di Klan Phoenix kuno saya, maka skor ini akan menjadi referensi kekuatan Anda. Saat prajurit lapis baja merah berbicara, beberapa seniman bela diri dari alam dewa menjadi gugup. Jika skor ini dimasukkan dalam hasil akhir mereka, maka itu berarti itu juga akan diperhatikan oleh berbagai klan keluarga mereka. Ini akan sangat mempengaruhi perkembangan masa depan mereka, baik atau buruk. Pertama-tama, kalian semua akan menjalani ujian di God Transforming Mirror. Hanya mereka yang dapat bertahan selama 15 napas waktu di dunia. Kedua yang memiliki kualifikasi untuk melanjutkan penilaian. Saat prajurit lapis baja merah mengucapkan kata-kata ini, Huo Ping dan hati seniman bela diri lainnya langsung jatuh ke perut mereka. Mereka juga tahu apa yang terjadi di sini. Selain Ho Wenlong dan Nuyan Ming, semua orang pada dasarnya hanya dipanggil untuk menambah jumlah dan mempermalukan diri mereka sendiri. Seseorang hanya memiliki kualifikasi untuk memulai penilaian jika mereka bisa bertahan setidaknya selama 15 napas waktu di dunia kedua. Huo Ping baru saja menembus dunia pertama 10 hari yang lalu. Ini akan menjadi keajaiban jika dia bisa bertahan 3 hingga 4 napas waktu di dunia kedua. Murid-murid lain dari alam para dewa, dengan hasil yang mirip dengan Huo Ping juga memiliki ekspresi pahit. Bagaimanapun, penilaian ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka saat ini. Ujian dimulai. Saat orang tua Jun mengumumkan ini, dia kemudian melangkah maju dan memanggil nama Huo Ping dan 2 murid lainnya dari alam para dewa. Mereka bertiga hanya dipanggil ke sini untuk menyusun nomor. Salah satu dari ketiganya baru saja menembus dunia pertama kemarin. Ketiga orang ini melangkah maju untuk melakukan tes. Namun, keajaiban tidak terjadi. Tak satu pun dari mereka mampu bertahan melewati 5 napas waktu dan semuanya tersingkir. Pak Tua Jun tidak terkejut dengan hasil ini, meskipun dia tahu betul bahwa semuanya akan gagal. Ini juga merupakan kesempatan uji coba peleburan yang sangat bagus bagi mereka. Ujian ini akan memperluas cakrawala mereka, mencegah mutiara penyesalan muncul di masa depan. Sekarang, Nuyan Ming, Huo Wenlong, Huo Yu, datanglah. Di dalam seluruh Timewon Phoenix City, hanya ada 6 seniman bela diri yang telah menembus dunia pertama dari God Transforming Mirror. 2 uji coba peleburan.
Itu cukup untuk masing-masing 3 penantang uji coba. Apakah itu Huo Wenlong atau Huo Yu? Keduanya tegang dan gelisah. Penilaian ini akan memengaruhi status masa depan mereka dan lintasan mereka di klan mereka. Lin Ming adalah yang paling tenang. Dia tidak terlalu peduli dengan hasilnya. Setelah mengasingkan diri, dia telah memperoleh banyak pemahaman dan ingin memastikannya. Di God Transforming Mirror. Tepat saat Lin Ming tiba di depan God Transforming Mirror, transmisi suara esensi sejati tiba-tiba terdengar di telinga Lin Ming. Anak muda, saya Guru Blue Flame. Saya tahu bahwa, terakhir kali, Anda masuk ke God Transforming Mirror. Anda menguji gerakan Anda sehingga hasil Anda tidak setinggi yang seharusnya. Sekarang, orang tua ini akan berterus terang padamu. Anda saat ini adalah bintang utama di kota Phoenix Timewon saya. Saya ingin meminta Anda untuk dengan jujur dan sepenuhnya menampilkan kekuatan penuh Anda dan menggunakan kemampuan Anda untuk efek terbesarnya. Selama Anda bisa, saya ingin orang ini dari Realm of the Gods melihat betapa sengitnya Timewon Phoenix City saya. Jika Anda tidak bisa bertahan selama 50 kali napas, maka orang tua ini akan membuat masalah dengan Anda. Lin Ming ingin mengkonfirmasi beberapa kebenaran tentang gerakannya. Tetapi setelah mendengar transmisi suara esensi sejati Guru Blue Flame, dia terkejut. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menanggapi sebelum Guru Blue Flame terus berkata, "Tidak masalah jika Anda menguji gerakan Anda di sini. Akan ada waktu di penilaian mendatang bagi Anda untuk bereksperimen. Selain itu, Peri Feng telah mengajukan beberapa darah Phoenix kuno untuk Anda. Apakah Anda dapat memperolehnya atau tidak? Semua ini akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri." "Apa? Darah Phoenix kuno?" Lin Ming kaget. Apakah darah Phoenix kuno ini akan ditransplantasikan ke junior ini? Tentu saja. Menurut Anda, untuk apa lagi ini? Tentu saja. Ini hanya jika Anda memiliki kinerja yang bagus. Mendengar konfirmasi Guru Blue Flame, Lin Ming melirik ke arah Peri Feng dan melihat bahwa dia memberinya senyuman yang membesarkan hati. Pikiran Lin Ming segera dipenuhi dengan semangat juang yang brilian. Meskipun dia mendapat dukungan dari benih dewa sesak, garis keturunannya terus-menerus menjadi titik lemah yang semakin besar. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak darah dari Phoenix kuno, maka kemampuannya untuk memahami hukum api akan lebih baik secara astronomis. Tampaknya dalam ujian ini, dia harus menunjukkan kekuatannya yang sejati dan terbesar. Adapun untuk mengkonfirmasi kebenaran hukum yang telah dia pelajari, itu semua bisa ditempatkan di bak burner. Uji mulai saat prajurit lapis baja merah berbicara. Lin Ming, Huo Wenlong, dan Huo Yu semua meletakkan tangan mereka di permukaan God Transforming Mirror. Dunia pertama, hancurkan. Lin Ming berada dalam kesurupan hanya dalam 3 napas waktu sebelum permukaan halus dari God Transforming Mirror retak di bawah telapak tangannya. Seperti jaring laba-laba yang tumbuh, dunia pertama sudah dengan mudah dihancurkan olehnya. Mata Jenderal Smoke berbinar. Dia menggunakan kekuatan mutlak untuk menerobos dunia pertama. Dan terlebih lagi, dia hanya membutuhkan 3 napas waktu. Anak laki-laki ini cukup menarik. Hehe. Tunggu dan lihat saja, Guru Blue Flame berkata dengan senyum puas. Jika anak laki-laki ini bertahan kurang dari 50 napas, saya akan mengambil anggur buah vermilion saya. Tetapi jika dia melakukannya, maka jangan berpikir untuk menyimpan koleksi anggur Anda sendiri. Episode 739. Dengan judul 50 nafas. General Smoke adalah penikmat anggur. Tentu, dia juga punya koleksi vintage sendiri. Guru Blue Flame juga sudah lama merindukan uji rasa koleksi ini. Begitu Lin Ming menerobos dunia pertama dalam 3 napas waktu, Guru Blue Flame segera diberi energi. Berpikir bahwa dia bisa mendapatkan beberapa manfaat dari General Smoke. Baiklah, saya memiliki 10.000 tahun. Anggur bunga kabut yang saya simpan, itu juga anggur kelas atas. Jika apa yang Anda katakan itu benar, maka saya akan mengambil anggur ini untuk merayakan kesempatan menggembirakan yang langka di kota Phoenix Timewon Anda, sehingga Anda berhasil menghasilkan elit muda heroik yang lumayan. Kesempatan menyenangkan apa yang kamu bicarakan. Mulut kotormu tidak akan pernah bisa berbicara sesuatu yang baik. Timewon Phoenix City saya selalu menghasilkan bakat-bakat luar biasa. Hahaha. Old Blue Flame, jangan terburu-buru untuk membantah. Memang benar Nuyan Ming menerobos dunia pertama dalam 3 tarikan napas. Tapi itu hanya mengandalkan kekuatan absolut, bukan kekuatan hukum. Kekuatan absolut dari seniman bela diri inti berputar tidak akan berjalan dengan baik di dunia kedua. Kita lihat saja nanti. God Transforming Mirror adalah susunan sihir ilusi yang menggunakan misteri batu kekacauan sebagai dasarnya. Jika seseorang ahli dalam sumber hukum api, maka mereka dapat menggunakan
akal ilahi mereka untuk mencari cermin transformasi dewa dan menonton adegan penantang percobaan di dalamnya. Pada saat ini, di dunia kedua dari God Transforming Mirror, Lin Ming menghadapi sekumpulan meteor yang melolong ke arahnya, menembus pelangi, mengubur langit, mengejar matahari, mengejar guntur. Dari 4 gerakan ini, yang terbaik untuk menerobos konsep penghancuran adalah mengejar matahari. Adapun Bury the Heavens dan Penetrating Rainbow, mereka memang kuat, tapi konsumsinya terlalu besar. Adapun Chasing Thunder, langkah itu melibatkan jenis konsep yang sama sekali berbeda. Menurut pikiran Guru Blue Flame, Lin Ming akan menggunakan Chasing Sun sampai akhir. Namun, Guru Blue Flame tidak pernah membayangkan bahwa ketika meteor pertama mendarat dan menyebabkan gelombang besar lava bergolak naik dan terjun ke arah Lin Ming, dia hanya akan dengan santai menusukkan tombaknya, bahkan tidak menggunakan gerakan khusus tetapi masih menerobos gelombang kejut dari api. Berhasil melewati dengan aman. Anak muda ini telah membuat banyak kemajuan selama 55 hari terakhir ini. Mata Guru Blue Flame berbinar. Kegembiraan memenuhi hatinya. Dia melihat ke depan untuk melihat hasil seperti apa yang bisa diperoleh Lin Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Meteor jatuh satu demi satu. Masing-masing lebarnya setengah mil. Gelombang kejut yang meledak-ledak sama sekali bukan ancaman bagi Lin Ming. Dengan tusukan tombak sederhana, dia dengan mudah memadamkan gelombang api. Setelah 10 napas waktu berlalu, Lin Ming masih terisi penuh dengan energi. Haha, bagaimana dengan itu? Bahkan di bawah penindasan hukum penghancuran, dia bahkan tidak berkeringat. Bocah ini masih memiliki banyak jurus pamungkas yang bahkan belum dia gunakan. Guru Blue Flame dengan bangga berkata. General Smoke tersenyum tipis. Jangan terlalu senang. 20 napas pertama tidak terlalu keras. Nantinya, hujan meteor akan semakin lebat, dan ukurannya juga akan bertambah besar. Setelah 30 napas waktu, masing-masing meteor akan menjadi 1 mil lebarnya. Setelah 40 napas waktu, meteor akan menjadi 2 mil lebarnya. Pada saat itu, kesulitan akan benar-benar berkembang, dan pertunjukan sesungguhnya akan dimulai. Dalam sekejap, 15 napas waktu berlalu. Pada saat ini, meteor selebar setengah mil lagi jatuh. Pulau batu tempat Lin Ming berdiri telah sepenuhnya dipisahkan oleh meteor, meleleh ke lautan lava yang luas. Saat dia menghadapi gelombang kejut yang menjadi beberapa kali lebih kuat, Lin Ming mengangkat tombaknya. Tubuhnya seperti daun dalam badai saat dia dikirim, terbang kembali oleh gelombang kejut. Saat dia mundur, dia dengan santai menikam tombaknya. Setiap serangan tombak bersinar dengan cahaya biru tua. Setiap serangan dengan mudah menembus aliran energi api yang kacau. Setelah mundur beberapa ribu kaki, Lin Ming sama sekali tidak terluka. Menggunakan sedikit energi, dia telah sepenuhnya menyelesaikan gelombang kejut ledakan. Dia menerobos, bahkan meteor selebar setengah mil tidak bisa memaksa keterampilan bela diri Nuyan Ming ini. Saat Jenderal Smoke melihat ini, ekspresinya akhirnya berubah. Dalam setiap setengah mil meteor, gelombang kejut energi yang bergejolak sesudahnya tidak mudah ditangani. Fakta bahwa Lin Ming bisa menggunakan sejumlah kecil esensi sejati untuk menerobosnya sungguh luar biasa. Cahaya biru itu, seolah-olah itu adalah semangat pertempuran. Mata Jenderal Smoke membelalak. Ketika semangat pertempuran ini melekat pada tombak panjang, itu menyebabkan kekuatan serangan menjadi lebih besar dan bahkan lebih fokus. Memungkinkan Lin Ming menerobos gelombang kejut energi dengan jumlah energi yang paling sedikit digunakan. Dia tidak bisa membantu tetapi memuji tingkat kekuatan ini. Nyatanya, Jenderal Smoke tidak hanya terkejut, tetapi Guru Blue Flame dan Perivan juga terkejut. Anak laki-laki ini sudah memahami semangat bertarung. Apalagi itu sudah mencapai tahap kesuksesan kecil di level perunggu. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming menggunakan semangat bertarungnya di Annihilation World of the God Transforming Mirror. Sampai saat ini, Guru Blue Flame dan Perifang tidak tahu bahwa Lin Ming memiliki semangat bertarung. Perifang berkata, dalam uji coba peleburan terakhir, Nuyan Ming ingin memverifikasi kekuatan hukumnya. Jadi dia tidak menggunakan semangat bertarungnya. Jika dia menggunakannya pada saat itu, maka dia akan bertahan lebih lama. Semangat pertempuran tidak ada hubungannya dengan konsep api. Lin Ming hanya ingin memahami hukum yang dia fahami di God Transforming Mirror. Meskipun menggunakan semangat bertarung akan memberinya hasil yang lebih baik. Hasil yang lebih baik dan lebih mulia sama sekali tidak penting baginya. Tentu saja, kali ini berbeda. Untuk semua darah penting Phoenix kuno itu, Lin Ming memutuskan untuk pergi habis-habisan. Bagi para elit muda heroik di Realm of the Gods, memahami semangat pertempuran di ranah inti revolving sama sekali tidak akan dianggap sebagai jenius yang mengerikan. Tapi,
Memiliki semangat bertarung tingkat perunggu kecil yang sukses di tahap ini. Itu benar-benar menakutkan. Ini membuktikan bahwa Lin Ming telah membentuk semangat bertarungnya sendiri untuk waktu yang lama sekarang. Mungkin bahkan ketika dia hanya di alam Xiantian. Hanya dengan membentuk semangat bertarungnya sendiri di alam Xiantian, itu akan tumbuh bersama dengan budidayanya. Akhirnya mencapai level saat ini. Peri Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa kehendak Lin Ming begitu mencengangkan. Ini konyol. Jika Nuyan Ming benar-benar memahami roh pertempuran selama alam Xiantian, maka itu berarti hatinya dari seni bela diri dan kemauannya luar biasa. Bagi seorang seniman bela diri, keinginan seseorang tidak kalah pentingnya dengan pemahaman mereka tentang konsep dan hukum. Karena itu, seorang seniman bela diri dengan kemauan yang kuat sangat dihormati. General Smoke diam-diam merekam seluruh tes dalam sebuah diskerei. Bocah ini, jika dia benar-benar bisa bertahan 50 napas waktu, maka mengingat dia memahami roh pertempuran di alam Xiantian, itu saja sudah cukup baginya untuk menerima banyak fokus dari klan. Bang! 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 Meteor terus menghantam bumi. Cahaya biru langit melilit tombak panjang. Lin Ming, tidak peduli seberapa mengerikan gelombang api itu, Lin Ming masih tidak perlu menggunakan keterampilan bela dirinya. Dengan hanya sedikit esensi sejati, ditambah dengan semangat bertarungnya dan pemahamannya yang mendalam tentang hukum dan konsep api, ini lebih dari cukup untuk menghadapi situasi saat ini. Dengan tidak menggunakan keterampilan bela diri, dia akan menghemat energi paling banyak. Ini akan memungkinkan Lin Ming untuk mempertahankan kekuatan yang cukup untuk menghadapi meteor yang lebih besar di depan. Pada 30 napas waktu, meteor selebar 1 mil datang menderu, menyeret ekor api di belakangnya. Segera setelah itu menghantam bumi. Gelombang kejut yang meledak itu sepertinya menyapu seluruh langit. Visi Lin Ming melebar, tanpa ragu-ragu. Dia menancapkan tombak panjang di tangannya, mengejar Sun. Esensi sejati yang sangat terkompresi dalam benih dewa sesat meletus keluar. Lin Ming menjadi satu dengan tombaknya, menembak menembus langit seperti panah ilahi. Dengan satu dorongan, dia bergerak puluhan mil ke depan, langsung menembus dinding api. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan penuhnya. Selain itu, karena sudah menggunakan Chasing Sun, konsumsi energinya masih kecil, butuh 30 napas penuh waktu sebelum Lin Ming dipaksa untuk menggunakan keterampilan bela diri. Ketika Lin Ming berubah serius, kekuatan tempur komprehensifnya bahkan mengejutkan Peri Feng, teman lama Blue Flame. Sepertinya kamu benar. Sekarang, sepertinya saya akan kehilangan anggur bunga kabut saya. Tidak hanya pemahaman tentang hukum bocah ini cukup bagus, tetapi yang lebih langka lagi adalah bahwa keinginannya sangat kuat. Jika dia tidak kehilangan dirinya, karena arogansinya sendiri, maka dia pasti akan bangkit di masa depan. General Smoke memuji tanpa ragu-ragu. Kehilangan sebagian anggurnya yang berharga hanyalah lelucon di antara teman-teman. Dia juga senang melihat bakat yang meningkat di antara para junior. Anak laki-laki ini sesuai dengan kesukaanku. Ketika dia naik ke alam dewa, dia juga bisa dianggap sebagai pengikut kota Phoenix di Mewon saya. Haha, aku benar-benar melihat ke depan untuk pertumbuhannya. Saat Guru Blue Flame dan General Smoke berbicara, Huo Wenlong dan Huo Yu menarik diri dari God Transforming Mirror. Huo Yu baru saja berhasil menahan 15 napas waktu. Adapun Huo Wenlong, dia bertahan hingga 28 kali napas. Setelah mundur dari God Transforming Mirror, reaksi pertama Huo Wenlong adalah melirik Lin Ming. Dia melihat Lin Ming berdiri diam di depan God Transforming Mirror, stabil dan tenang, seolah-olah dia adalah gunung besar yang telah ada di sana sejak keabadian. Saat dia memandang Guru Blue Flame, Peri Feng, General Smoke, dan Pak Tua Jun, dia menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang mau meliriknya. Semuanya benar-benar fokus pada Lin Ming. Bahkan Huo Ping dan yang lainnya sangat terkonsentrasi pada Lin Ming. Huo Wenlong curiga bahkan tidak ada orang yang mencatat hasilnya. Bagaimana mungkin dia bisa merasa lebih baik dengan ini? Nuyan Ming, Anda tutup selama 55 hari dalam sekali jalan dan hari ini Anda kembali ke God Transforming Mirror. Kali ini, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Dan apakah perbedaan kita telah berubah atau tidak? Huo Wenlong menggertakkan giginya. Kali ini, dia tidak pergi di tengah jalan. Sebaliknya, dia duduk di tempatnya, menunggu Lin Ming menyelesaikan ujiannya. Waduh, di dalam God Transforming Mirror, meteor raksasa lain jatuh ke tanah. Tanpa mengedipkan mata, Lin Ming menggunakan Chasing Sun sekali lagi. Serangan demi serangan, seberkas cahaya merah melintas ke depan selama beberapa puluh mil, memotong jalan melalui langit biru cerah. Saat ini, Lin Ming hanya menggunakan Chasing Sun sebanyak 5 kali.
Saat dia secara bersamaan menuangkan semangat bertarungnya ke Penetrating Rainbow, kekuatan serangannya meningkat dengan cepat. 36 napas, 37 napas, 38 napas, 40 napas. Setelah melewati ambang waktu 40 napas, hujan meteor menjadi lebih padat. Kali ini, hampir setiap meteor yang jatuh memiliki lebar lebih dari 1 mil. Lin Ming memutar kekuatan dewa sesat sampai batasnya. Api merah cerah membungkus seluruh tubuhnya. Saat esensi sejati biru menyala keluar darinya. Saat ini, dia tidak bisa lagi tenang. Dengan kekuatan absolut, sembari menggunakan kekuatan hukum, dia dengan paksa menerobos gelombang kejut ledakan meteor. Pada 49 napas waktu, meteor selebar 1,5 mil jatuh melolong. Dibandingkan dengan meteor selebar 1 mil, energi detonatif meteor ini 3 kali lebih besar. Bang! Bumi terkoyak dan seluruh dunia terbakar dalam api merah menyala. Dalam badai energi yang menakutkan ini, dia menggenggam tombaknya. Kekuatan api dan kekuatan ruang angkasa yang berputar dan melilit di ujungnya. Kubur surga, ini adalah langkah terkuat Lin Ming. Tetapi meskipun itu adalah gerakan terkuatnya, dia masih sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan gelombang kejut. Meteor yang meledak-ledak, Lin Ming memberikan tembakan keras dan totem api di benih. Dewa sesat mulai bersinar dengan cahaya keemasan, seperti mata gemerlap Phoenix kuno. Dengan mengandalkan pemahamannya tentang hukum kebakaran, Lin Ming dengan keras menerobos gelombang kejut api. Wajahnya memerah karena darah. Setelah melewati ledakan meteor ini, 50 napas waktu telah berlalu. Dia benar-benar melewati 50 napas waktu. Nuyan Ming ini masih memiliki energi tersisa. General Smoke menghela nafas panjang. 45 napas waktu dan 50 napas waktu tampaknya hanya dipisahkan oleh 5 napas. Tetapi kenyataannya perbedaannya sangat besar. Di God Transforming Mirror, setiap 10 napas adalah level baru, yang sulit akan meningkat pada tingkat eksponensial. Bisakah dia melewatkan 60 napas waktu? General Smoke bergumam pada dirinya sendiri. Tapi saat ini, di langit, beberapa meteor yang lebih besar sedang lahir. Di antara meteor-meteor ini, bahkan ada beberapa meteor yang lebih lebar dari 2 mil yang terbentuk perlahan. Episode 740, dengan judul, Membalikan Rantai Bintang. Meteor selebar 2 mil tidak terdengar jauh lebih besar dari setengah mil lebarnya. Tapi kenyataannya adalah beratnya 64 kali lebih besar. 64 kali lebih berat juga berarti 64 kali intensitas pukulan. Menggunakan ranah inti berputar dan ranah penghancuran kehidupan sebagai contoh. Batas kecil, berarti hanya ada perbedaan kuantitas. Esensi sejati total beberapa kali. Dengan kata lain, jika meteor selebar 2 mil dan meteor setengah mil ini dibandingkan dengan serangan seorang seniman bela diri, maka yang pertama akan menjadi 1 atau 2 alam besar yang lebih tinggi. Menghadapi meteor selebar setengah mil, Lin Ming bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan bela diri untuk dengan mudah menerobos gelombang kejut, dan kemudian menghadapi meteor selebar 1,5 mil. Lin Ming perlu menggunakan gerakan terkuatnya, mengubur langit. Dan sekarang, menghadapi meteor selebar 2 mil, bahkan Bury the Heavens hampir tidak bisa menahan gelombang kejut yang meledak. Begitu dia terluka. Bahkan jika dia bisa menahan serangan berikutnya, rentetan meteor selebar 2 mil yang terus-menerus pasti akan mengalahkannya. Melihat ini, apakah itu General Smoke, Guru Blue Flame, atau Fairy Fang? Semua dari mereka membuka mata lebar-lebar, menunggu untuk melihat bagaimana Lin Ming akan menahan serangan ini. Keberuntungan Nuyan Ming terlalu buruk. Biasanya, meteor 2 mil hanya akan muncul di paruh kedua dari 50 napas. Gumam Pri Feng pada dirinya sendiri. Saya pikir 60 napas waktu agak terlalu dipaksakan. Tapi tetap saja, Nuyan Ming ini sudah cukup mengesankan. Serangan ini benar-benar akan melampaui kemampuan seniman bela diri. Inti revolving tengah untuk melawan. Begitu Nuyan Ming terluka, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Batas waktunya adalah 55 napas. 55 napas waktu sudah merupakan hasil yang luar biasa. General Smoke berkata dengan apresiasi. Guru Blue Flame mengelus jenggotnya. Sedikit penyesalan di matanya. 55 napas memang hasil yang luar biasa. Tetapi 60 napas waktu akan lebih mengejutkan. Jika keberuntungan Lin Ming sedikit lebih baik, maka dia bahkan mungkin bisa melewati 60 napas waktu. Haha. Blue Flame, apa kamu belum puas? Timnya Warn Phoenix City, Anda telah mendapatkan jackpot kali ini. Dan anggur bunga kabut saya sudah menunggu. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya membentuk rantai bintang yang berputar sesuai dengan aturan misterius dunia. Terus-menerus mengumpulkan bebatuan.
mengikatnya dan melahirkan meteor baru. Di sini, meteor sepanjang 2 mil terbentuk, terbungkus kabut api yang berkabut. Selama mereka sepenuhnya terbentuk, mereka akan didorong oleh energi pemusnahan dengan cepat jatuh dengan kecepatan ekstrim. Tetapi pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Di dalam murid kedua matanya, kekuatan mistik bintang-bintang dan hukum revolusi di dunia tercermin. Di dalam tubuh Lin Ming, benih dewa sesat melolong dan esensi sejati api terkompresi, mulai menyembur keluar seperti tsunami yang naik. Kedua kaki Lin Ming menapaki lautan lava yang mengamuk, memegang tombak panjang merah di tangannya. Tubuhnya terangkat seperti bintang yang sedang naik daun. Suara tajam burung phoenix bergema di dunia. Di antara alis Lin Ming, tanda phoenix kuno mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Burung phoenix merah besar ditembakkan dari tubuh Lin Ming, langsung berdampak ke cakrawala. Kubur surga, Lin Ming mengacungkan tombaknya. Ruang runtuh dan pecahan ruang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, berputar bersama kekuatan api dan terjalin dengannya, membentuk pusaran api badai hitam. Pusaran ini seperti naga hitam yang melesat ke langit, menghancurkan semua kabut yang membara itu. Saat Jenderal Smoke melihat ini, matanya berbinar. Apa yang anak ini coba lakukan? Mungkinkah? Bang! Pusaran hitam akhirnya menghantam rantai bintang. Dibandingkan dengan rantai besar bintang yang seperti lautan tak berujung, serangan itu seperti tetesan kecil air, tidak ada yang perlu disebutkan. Namun, luar biasa, sementara serangan ini tampak sepele, karena kekuatan dari beberapa hukum misterius. Sebuah jalur terputus melalui wilayah rantai bintang yang berputar, menghentikannya. Selanjutnya, terjadi pemandangan yang mencengangkan. Dalam kabut api tempat meteor dilahirkan, hukum tiba-tiba berbalik. Batu-batu yang hancur tidak hanya berhenti berkumpul bersama, tetapi batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terbang dari permukaan meteor, menyebabkan ukurannya terus berkurang. Ketika meteor itu akhirnya lepas dari kabut api itu dan melolong, ukurannya sudah berkurang 1,5 mil. Akhirnya, itu berubah dari meteor besar menjadi meteor yang sedikit lebih besar. Buntut ledakan benar-benar dihancurkan oleh Lin Ming's Bury the Heavens. Ini membalikan rantai bintang. General Smoke, Guru Blue Flame, dan Fairy Fang semuanya terkejut untuk membalikan rantai bintang. Ini membuktikan bahwa Lin Ming telah menyentuh metode untuk menembus dunia kedua. Dia masih memiliki jalan panjang untuk melakukannya, tetapi dia masih berhasil menyentuhnya. Dan ini hanya dengan budidaya di ranah inti berputar tengah. Nuyan Ming sudah mulai menyentuh sifat hukum penghancuran. Meski hanya sedikit, semuanya sulit pada awalnya. Prestasi masa depannya dalam konsep api tidak akan rendah sama sekali. Jenderal Smoke telah melihat banyak elit muda heroik tumbuh. Dengan hanya melihat Lin Ming, dia bisa menilai lintasan masa depannya sampai batas tertentu. Memang, tapi yang saya anggap aneh adalah jika Nuyan Ming bisa mencapai langkah ini begitu cepat. Mengapa pemahamannya tentang hukum kebakaran pada awalnya begitu berbeda ketika dia pertama kali tiba? Prifang bertanya. Bingung, ketika Lin Ming baru saja tiba, pemahamannya tentang hukum kebakaran benar-benar membuat seseorang terdiam. Dia hanya setara dengan anak berusia 13 hingga 14 tahun. Bukannya dia sedang malas? Pernahkah Anda menemukan bahwa bocah lelaki Nuyan Ming ini, selain hukum kebakaran, juga memiliki prestasi yang cukup baik dalam hukum luar angkasa dan hukum guntur? Tidak hanya itu, dia mengikuti proses kultivasi tubuh ganda dan esensi dan juga telah membentuk semangat bertarungnya sendiri. Berapa umurnya? Namun dia telah merasakan begitu banyak hal. Bahkan jika dia tidak makan atau tidur, hampir tidak mungkin untuk melihat semua ini. Mendengar General Smoke berbicara, Guru Blue Flame menjadi kesal. Anak ini benar-benar kacau. Dia bisa dianggap sebagai bagian dari klan Phoenix kuno saya. Tetapi alih-alih berfokus sepenuhnya pada memahami hukum kebakaran, dia sebenarnya menghabiskan begitu banyak waktu untuk hal-hal lain. Sungguh tidak masuk akal. Prifang tersenyum. Memahami satu hukum saja tidak cukup. Memahami banyak hukum dan mampu menggabungkannya bersama, itu akan memungkinkan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Misalnya, saat Nuyan Ming menerobos gelombang kejut meteor barusan, dia telah menggabungkan hukum luar angkasa dan hukum kebakaran. Saat para sesepuh tertinggi ini berdiskusi, beberapa napas waktu berlalu. Saat ini, hampir 60 napas waktu telah berlalu. Alasan Lin Ming dapat memahami hukum api dengan sangat cepat terutama karena benih dewa sesat. Di permukaan benih dewa sesat, di dalam totem api emas itu, prinsip-prinsip hukum api telah terukir di sana. Dengan mengandalkan ini, kecepatan Lin Ming dalam memahami hukum kebakaran sangat besar. Bang bang bang, meteor meledak satu demi satu. Lin Ming selalu memperhatikan perubahan dalam rantai bintang di langit.
Begitu meteor mulai mendekati lebar 2 mil, dia kemudian akan mengganggu jalur rantai bintang dengan mengubur langit, menghancurkannya sebelumnya. Namun, dengan berulang kali menggunakan Bury the Heavens, selain gravitasi besar dunia ini, Lin Ming dengan cepat menghabiskan esensi sejatinya. Bahkan dengan dukungan dari 8 gerbang tersembunyi dalam, dia telah menghabiskan 50-60 dari esensi sejatinya. 65 napas waktu, 66 napas waktu, tanda waktu 70 napas kritis menjadi semakin dekat. Di luar God Transforming Mirror, tubuh sejati Lin Ming memerah karena darah. Seluruh tubuhnya licin dengan keringat dan tangannya yang menyentuh cermin transformasi dewa gemetar. Di samping, Huo Wenlong, Huo Yu, Huo Ping, dan yang lainnya semuanya tampak ketakutan dan cemas. Terutama Huo Wenlong. Dia sangat menyadari betapa sulitnya dunia kedua God Transforming Mirror. Setiap 10 napas waktu, meteor akan bertambah besar. Beratnya bertambah banyak. Selain itu, dunia kedua juga akan menyebabkan meteor jatuh lebih cepat dengan membuat gaya gravitasi lebih besar. Huo Wenlong sulit membayangkan betapa sulitnya bertahan di dunia itu selama 66 napas waktu. Di God Transforming Mirror, beberapa napas waktu berlalu, 70 napas waktu. Karena esensi sejati Lin Ming kurang, dia akhirnya tidak dapat menembus gelombang kejut api. Energi turbulen membanjiri dirinya, memberinya cedera pertamanya. Anak ini, dia terluka. Jenderal Smoke benar-benar merasa lega. Jika ini terus berlanjut, maka dia tidak akan tahu berapa lama Lin Ming bisa bertahan. Jika Lin Ming adalah elit muda heroik dari tanah suci di alam para dewa, maka itu masuk akal. Tapi Lin Ming hanyalah seorang seniman bela diri dari alam rendah. Itu benar-benar luar biasa. Ini akan segera berakhir. Begitu dia terluka, kekalahan akan datang dengan cepat. Dia harus bisa bertahan selama 4-5 kali napas. Itu akan menjadi sekitar 75 napas waktu sebagai hasil akhir. Itu juga bisa diterima, pikir Jenderal Smoke. Umumnya, sekali seorang seniman bela diri terluka, mereka akan mengkonsumsi esensi yang lebih sejati. Ditambah dengan bertambahnya jumlah dan berat bintang-bintang. Di bawah serangan ini, dia akan dikalahkan dalam beberapa napas waktu lagi. Di dalam God Transforming Mirror, Lin Ming dengan keras menggigit lidahnya, dengan paksa memutar kekuatan dewa, sesat dan menekan energi api yang mengamuk di meridiannya. Saat dia memuntahkan seteguk darah, dia menikam tombaknya sekali lagi. Pada 72 napas waktu, Lin Ming terluka lagi. Cedera ini bahkan lebih serius. Dadanya dipukul oleh aliran energi kekerasan, menyebabkan darah menyembur keluar. Namun, Lin Ming telah menyelesaikan 100% dari Tempering Marrow, dan telah menggunakan buah ilahi emas yang mendalam untuk meredam tubuhnya. Tubuhnya sama kuatnya dengan harta karun. Meskipun otot dadanya hangus hitam dan hancur, dia masih hidup dengan paksa melalui serangan ini. Dengan tidak ada organ internalnya yang terluka. 74 napas waktu. Aliran energi yang mengamuk terlalu kuat. Tulang rusuk Lin Ming retak oleh gelombang kejut dan organnya terluka ringan. 76 napas waktu. 77 napas waktu. Pada 78 napas waktu, Lin Ming hampir menghabiskan semua esensi sejatinya. Tapi saat ini, meteor sepanjang 2,5 mil mulai terbentuk di rantai bintang. Lin Ming tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalikan rantai bintang. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat meteor ini jatuh. Kecepatannya bertambah dengan kecepatan yang menggelikan karena kekuatan hukum, membawa ekor yang menyala di belakangnya. 79 napas. 80 napas. Meteor berkobar dan lampu pijar menerangi seluruh langit. 81 napas waktu. Ledakan mengerikan mengoyak bumi. Lin Ming tidak lagi memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Tubuhnya hancur berkeping-keping di gelombang kejut. Uji coba peleburan telah berakhir di sini. Ketika Lin Ming mundur dari God Transforming Mirror dengan wajah pucat, General Smoke masih belum menenangkan diri. 81 napas waktu. Ini terlalu luar biasa. Lin Ming telah bertahan beberapa kali lebih lama dari yang diharapkan General Smoke. Dari 70 hingga 80 napas waktu, kesulitan meningkat satu tingkat lagi. Bocah ini, tidak hanya dia membuat kemajuan luar biasa dalam semangat bertarung dan pemahamannya tentang hukum, tapi ketahanan dan kemampuan bertahannya juga sangat tidak normal. Jika seorang seniman bela diri biasa terluka pada waktu 70 napas, mereka paling banyak dapat bertahan hingga 75 hingga 76 napas waktu. Namun bocah ini benar-benar mati-matian menyeret dirinya hingga 80 napas waktu. Sungguh aneh. Saat Jenderal Smoke berpikir bahwa Lin Ming akan dikalahkan setelah terluka, Lin Ming benar-benar mengertakkan gigi dan tersandung ke depan, menentang semua harapan dan berlangsung selama 11 napas waktu. Jenderal Smoke tidak tahu ekspresi apa yang seharusnya dia buat. Episode 741.
dengan judul Perdagangan untuk Darah Phoenix. Ketika Guru Blue Flame melihat bahwa Lin Ming berhasil mencapai 81 napas waktu, seluruh wajahnya bersinar dengan kebahagiaan. Lin Ming adalah elit muda yang berasal dari tim One Phoenix City dan juga bisa dianggap sebagai muridnya. Di masa depan, jika Lin Ming benar-benar menjadi penatua dari klan Phoenix kuno, maka itu akan menjadi momen paling mulia dalam hidupnya. Tentu saja, kemungkinannya sangat rendah. Bahkan jika Lin Ming cukup berbakat untuk disebut sebagai talenta 500 tahun dari 3 kota Phoenix besar di alam bawah, karakter level Elder biasanya hanya muncul di klan Phoenix kuno sekali dalam 1 milenium. Selain itu, ada lebih dari 90% kemungkinan bahwa mereka akan berasal dari alam para dewa. Jika Lin Ming ingin menjadi seorang penatua, ia harus memiliki takdir yang menakjubkan dan peluang keberuntungan yang tak terukur. Hanya 3 karakter tingkat penatua yang berasal dari 3 kota Phoenix besar di alam bawah dalam 2 hingga 300.000 tahun terakhir. Selain itu, mereka adalah sesepuh pelataran luar. Tidak satupun dari mereka adalah tetua pelataran inti. Saat ini, penatua pelataran luar terakhir lahir 50.000 tahun yang lalu. Ini adalah masalah yang sangat jauh bagi Guru Blue Flame, karena dia baru berusia lebih dari 10.000 tahun. Saat bocah ini naik ke alam para dewa di masa depan, aku pasti harus membuatnya bergabung dengan pasukanku. Jenderal Smoke berpikir keras, tanpa sadar mencengkeram telapak tangannya. Haha, itu tergantung apakah kamu bisa merebutnya atau tidak. Bahkan jika Nguyen Ming tidak bisa menjadi Elder, masih ada kemungkinan besar dia menjadi Master Hall. Mungkin dia bahkan mungkin dipilih oleh Vermilion Bird Hall. Dengan bakat Lin Ming, akan sangat mudah baginya untuk menemukan posisi yang baik di klan Phoenix kuno di masa depan. Apakah itu di ketentaraan atau sistem yang berkuasa? Tunggu dan lihat saja. Dia pasti akan bergabung di bawah perintah saya. Ini adalah anak muda yang paling menghargai pertempuran. Karena saya sudah kalah kali ini. Malam ini saya akan membuka anggur bunga kabut saya. Dan kami akan minum sampai kami putus. Haha, kamu membuatku ngiler di sini. Ketika Guru Blue Flame mendengar bahwa ada anggur untuk diminum, bahkan matanya mulai tersenyum. Tapi saat ini, Peri Feng tiba-tiba berkata dengan suara lembut, General Smoke, apakah kamu ingat tentang darah Phoenix kuno yang kita diskusikan sebelumnya? Tentu saja aku ingat. Nguyen Ming bisa bertahan hingga 81 kali napas. Hanya pada poin ini saja, saya tidak lagi membutuhkan dia untuk menyelesaikan penilaian. 100 hari, saya bisa menganggapnya sudah lulus. Aku akan melamar darah Phoenix kuno untuknya. Saya juga akan meminta pendapat. Nguyen Ming, mungkin dia menginginkan jenis sumber daya lain. Selain darah Phoenix kuno, di alam dewa klan Phoenix kuno, para pemuda luar biasa di sana dapat meminta sumber daya tergantung pada hasil mereka dalam uji coba peleburan. Darah Phoenix kuno, pil, elemen api, metode budidaya langka, segala macam hal berharga dapat diperoleh. Lin Ming memang berbakat. Tetapi klan Phoenix kuno di alam para dewa terlalu besar. Ada generasi baru elit muda yang luar biasa setiap 10 tahun. Sehingga tidak pernah ada cukup sumber daya untuk dibagikan. Belum lagi selain elit muda ini juga ada pembangkit tenaga listrik yang berumur ratusan, bahkan ribuan tahun, yang juga membutuhkan sumber daya. Karena sumber daya sangat berharga dan dalam jumlah terbatas. Tentu saja harus ada sistem yang adil untuk mendistribusikannya. Klan Phoenix kuno memiliki penilaian berbeda untuk sumber daya yang berbeda. Dengan hasil Lin Ming, dia bisa menukar lebih banyak jenis yang kurang berharga atau kurang dari jenis yang lebih berharga. Ini adalah sistem yang paling adil. Nguyen Ming, General Smoke menarik kesadarannya dari Card Transforming Mirror dan melihat Lin Ming yang kelelahan. Dia menyeringai dan berkata, dengan kemampuanmu untuk bertahan di dunia kedua selama 81 napas waktu, kamu dianggap telah lulus penilaian 100 hariku. Sekarang, saya akan memberi Anda 9 poin sebagai skor total. Dengan hasil ini, Anda dapat menukar berbagai sumber daya budidaya dari klan Phoenix kuno. Ini termasuk darah Phoenix kuno, elemen api, pil, metode budidaya langka, slip giok dengan pencerahan konsep, dan sebagainya. Apa yang ingin Anda tukarkan? Saat Jenderal Smoke berbicara, semua seniman bela diri lainnya berubah menjadi iri. Salah satu dari sumber daya ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Ho Wenlo menghela nafas. Dia berpikir bahwa dia bisa dengan rajin berlatih dan perlahan-lahan mengejar Lin Ming. Tetapi sekarang tampaknya perbedaan. Di antara mereka hanya tumbuh lebih banyak setiap hari. Jenderal Smoke mengatakan bahwa sumber daya semuanya disetujui oleh alam Dewa klan Phoenix kuno, sebagai seseorang yang datang dari alam para dewa sendiri.
tidak bisa mendapatkan harta karun dari klannya sendiri tetapi malah diambil oleh Lin Ming meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Aku ingin darah Phoenix kuno, Lin Ming menjawab tanpa ragu-ragu. Dia memiliki banyak metode kultivasi. Pil dapat ditemukan di tempat lain, dan meskipun elemen api sangat berharga, dia tidak akan menukarnya menggunakan kesempatan yang begitu berharga. Dia hanya menginginkan darah Phoenix kuno. Dengan mentransplantasikannya ke dalam tubuhnya, dia secara permanen dapat meningkatkan kompatibilitas fusi dengan konsep api. Ini tentu saja menjadi prioritas di atas segalanya. Jawaban Lin Ming sesuai dengan harapan Jenderal Smoke. Jenderal Smoke tersenyum tipis dan berkata, jangan terlalu terburu-buru untuk memilih. Karena sebagian besar elit muda ingin menukar darah Phoenix kuno. Ini menyebabkan harganya menjadi yang tertinggi. Akibatnya, jika Anda benar-benar menukar poin Anda dengan darah Phoenix kuno, paling banyak Anda akan memiliki sekitar lebih dari nilai gada. Meskipun Anda dapat memilih darah Phoenix kuno, ada juga sumber daya lain yang tersedia. Misalnya, Sleep Geoconcept. Jika Anda merenungkannya, itu akan sangat meningkatkan pemahaman Anda terhadap hukum kebakaran. Bagaimana menurut Anda? Saat Jenderal Smoke berbicara, Lin Ming ragu-ragu. Sebuah gada mungkin 60-70 tetes. 10 mace sama dengan 1 tail. 16 tail adalah 1 jin. Seorang seniman bela diri mungkin memiliki sekitar 10 jins darah di tubuh mereka. Ini setara dengan Lin Ming yang menukar Januari tahun 1000 darah di tubuhnya. Adapun setetes darah Phoenix kuno dari Divine Phoenix Mystic Realm, itu tidak ada yang perlu dibicarakan. Jika dia ingin menukar apa yang disebut garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna, itu masih terlalu jauh. Mungkin seperti yang dikatakan Jenderal Smoke, menukar sebagian poinnya dengan Sleep Geoconcept api juga bagus. Sementara Lin Ming berpikir, transmisi suara esensi sejati Peri Feng terdengar di telinganya. Nuyan Ming, tukarkan semua poinmu dengan Blood of the Ancient Phoenix. Adapun Sleep Geoconcept, kualitas yang lebih tinggi terlalu mahal dan kualitas yang lebih rendah tidak. Selalu lebih baik dari yang saya pinjamkan kepada Anda. Mereka tidak akan berguna bagi Anda. Lin Ming melirik Peri Feng. Peri Feng mengangguk sebagai balasannya dan juga berkata, konsentrasi garis keturunan Phoenix di tubuhmu terlalu rendah. Jangan lewatkan kesempatan untuk meningkatkan kekayaan garis keturunan Anda. Adapun klan lain, konsentrasi garis keturunan mereka jauh lebih tinggi, sehingga menukar hal-hal lain yang sesuai mungkin merupakan pilihan yang lebih baik bagi mereka. Terima kasih senior atas bimbingan Anda. Lin Ming memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap Peri Feng. Dia segera berkata kepada Jenderal Smoke, aku ingin menukar segalanya dengan darah Phoenix kuno. Baik. Jenderal Smoke tidak lagi tertunda. Dia langsung mengeluarkan blok kristal seluas 1/4 kaki persegi dari cincin spasialnya. Di tengah-tengah blok kristal ini adalah massa cairan merah yang tersegel. Cairan merah ini hanya seukuran ujung jari. Tampak seperti batu delima merah cerah yang terjebak di dalamnya. Jelas, ini adalah darah Phoenix kuno. Jenderal Smoke berkata, menurut penalaran normal, saya harus mendaftar ke markas besar untuk mendistribusikan darah Phoenix kuno ini. Namun, dengan situasi Anda, seharusnya lebih dari dijamin bahwa aplikasi Anda berhasil. Jadi, saya tidak akan repot dengan semua birokrasi dan akan langsung memberi Anda darah Phoenix kuno ini sebagai gantinya. Saya harap Anda benar-benar dapat memahami sumber hukum kebakaran di masa depan dan menjadi salah satu sesepuh klan Phoenix kuno saya. Saat Jenderal Smoke mengatakan ini, dia melemparkan darah Phoenix kuno ke tangan Lin Ming. Ini sekitar gada darah. Saya juga dapat membantu Anda mengajukan 10 tetes lagi. Aku akan memberikannya padamu beberapa hari lagi. Terima kasih, Jenderal Smoke. Lin Ming memegang balok kristal bening di tangannya. Saat dia melihat darah Phoenix kuno yang bersinar di dalam, matanya bersinar dengan kegembiraan. Episode 742 dengan judul Inti Berputar Akhir. Garis keturunan Phoenix kuno adalah dasar fundamental bagi keberadaan Realm of the Gods Ancient Phoenix Clan. Sudah terbukti dengan sendirinya betapa pentingnya itu bagi klan Phoenix kuno. Beberapa hari terakhir ini, Lin Ming telah memperoleh pemahaman umum tentang klan Phoenix kuno, mengesampingkan 3000 dunia tak terbatas di alam bawah dan cabang klan Phoenix kuno yang ada di sana. Tepat di dalam klan Phoenix kuno dalam alam dewa, klan di sana bisa berjumlah ratusan miliar. Selain mereka yang berasal dari alam rendah, jumlahnya tak terhitung. Seniman bela diri di alam dewa hidup sangat lama. Seringkali selama puluhan ribu tahun. Selama periode ini, mereka bisa memiliki banyak anak. Jika ini terus berlanjut, jumlah individu akan tumbuh dengan kecepatan eksponensial.
dan mudah bagi populasinya untuk melampaui ratusan miliar. Di alam para dewa, klan Phoenix kuno telah berlipat ganda untuk generasi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan begitu banyak pemuda luar biasa yang lahir, kesulitan untuk tampil menonjol bisa dibayangkan. Sementara Lin Min duduk di atas ranjang batu dalam dimensi pelatihannya sendiri. Dia bertanya kepada Demon Shine, bagaimana situasi di Laut Selatan. Ketika Lin Ming pergi, dia juga membawa segumpal jiwa Demon Shine. Ini agar dia selalu waspada dengan apa yang terjadi di Laut Selatan. Tim One Phoenix City dan Sky Spell Continent berada di ruang yang berbeda. Tidak mungkin menggunakan transmisi suara. Dia hanya bisa bergantung pada Demon Shine untuk menggunakan jiwanya sendiri untuk mengirimkan pesan. Demon Shine berkata, Giant Leviathan harus bisa tinggal di palung laut dalam selama setengah tahun. Dan hanya 100 hari telah berlalu, jadi kita masih baik-baik saja. Xuan Wuji memang meluncurkan serangan eksplorasi sesekali. Aku menduga dia akan semakin gugup sekarang. Begitu, ekspresi Lin Ming menjadi sedikit suram. Jika Xuan Wuji menyerang, maka Giant Leviathan mungkin hanya bisa bertahan selama 5 bulan. Bukan 6. Waktu hampir habis. Kalau begitu, aku akan bermeditasi tentang konsep dan hukum sedikit lebih banyak dan kemudian menyerap darah Phoenix kuno. Saat Lin Ming berbicara, dia mengeluarkan balok kristal dengan darah Phoenix kuno dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia sudah bisa dianggap telah menyelesaikan tahap pertama dari percobaan peleburan tingkat raja. Dia bisa kembali kapanpun dia mau. Tapi, memahami hukum secara alami jauh lebih cepat di tim One Phoenix City. Lebih penting lagi, Lin Ming tidak tahu jelas bagaimana kekuatannya jika dibandingkan dengan Xuan Wuji. Jika dia meningkatkan kekuatannya hingga batas maksimum yang dia bisa sebelum kembali, maka dia akan memiliki jaminan terbesar saat menghadapi Xuan Wuji. Saat darah Phoenix kuno tergeletak di telapak tangannya, Lin Ming bisa merasakan energi kuno dan mistis yang memancar dari balok kristal bening. Kristal itu hanya setebal 1 inci, tersegel di dalamnya. Darah Phoenix kuno tampak kental dan berat. Dalam bentuk bola yang sempurna, Lin Ming memukul balok kristal. Kristal itu tiba-tiba bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh bagiannya. Seperti jaring laba-laba, dengan memutar tangannya, semua darah Phoenix kuno itu terbang ke telapak tangan Lin Ming. Darah Phoenix kuno, kental seperti merkuri karena membentuk-bentuk bola datar di tangan Lin Ming. Saat Lin Ming melihat kumpulan darah Phoenix kuno ini, dia tiba-tiba teringat deskripsi di Chaotic Virtues Combat Meridians, di mana itu menggambarkan batas di mana sumsum seseorang seperti sup emas dan darah seperti merkuri berat. Yang disebut darah seperti merkuri adalah tempat darah tidak akan tersebar jika jatuh. Dengan mudah berkumpul seperti darah Phoenix kuno ini, tanpa ragu, dewa binatang dari alam para dewa adalah eksistensi tingkat tinggi dengan tubuh dan esensi yang dikultivasikan ganda. Mereka memiliki tubuh yang kuat dan energi yang sangat besar dan tak terukur terkandung di dalamnya. Bukan hanya itu, tetapi mereka secara alami lebih cocok dengan hukum alam semesta daripada manusia. Atau lebih tepatnya mereka adalah bagian dari hukum sejak awal. Jadi, bagaimana mungkin dewa binatang tidak tangguh? Lin Ming membentuk bilah kecil esensi sejati di ujung jarinya dan kemudian dengan tenang memotong celah di kulit di antara alisnya. Saat darah mengalir keluar, dia mengambil darah Phoenix kuno dan menekan di antara alisnya. Rasa terbakar yang dalam memenuhi dirinya, seolah-olah ada api yang berkobar di antara alisnya dan asam mengalir melalui dagingnya. Namun, bagi Lin Ming yang sudah terbiasa dengan segala macam rasa sakit, ini sama sekali bukan apa-apa. Dengan kemampuan regenerasinya yang kuat, luka di antara dahi Lin Ming dengan cepat sembuh, menyegel darah Phoenix kuno ke dalam tubuh Lin Ming. Darah Phoenix kuno memiliki vitalitas yang sangat kuat. Begitu memasuki Lin Ming, itu mulai menelan garis keturunan Lin Ming dengan gila. Jika seseorang tidak cukup kuat, maka mereka tidak hanya tidak akan mampu menyerap darah Phoenix kuno, tetapi darah tersebut malah akan menyebabkan serangan balik, membunuh seniman bela diri. Darah seniman bela diri itu kemudian akan menjadi makanan darah Phoenix kuno sebagai gantinya. Lin Ming diam-diam memutar esensi sejatinya, mengedarkan energi di meridiannya menurut Vermilion but Forbidden Divine Chronicle. Kekuatan tak terlihat menyelimuti darah Phoenix kuno, mendorongnya jauh ke dalam pembuluh darahnya. Pada saat ini, di mana hati Lin Ming berada, kubus ajaib diam seluruhnya. Tampaknya tidak berniat melawan Lin Ming untuk darah Phoenix kuno ini. Lin Ming menghela nafas lega. Jika Magic Cube benar-benar ingin merebut darah Phoenix kuno, tidak akan ada yang tersisa untuk Lin Ming. Lin Ming menutup matanya dan memasuki keadaan niat bela diri yang halus. Fluktuasi tak berwujud akan terpancar keluar dari roh. Pertempuran di lautan spiritualnya. Semua energi asal api di ruang sekitarnya
terus-menerus berkumpul menjadi meridian Lin Ming. Beredar menurut kronik ilahi telarang burung vermilion. Tetapi pada saat ini, di dalam dantian Lin Ming, inti berputar lubang hitam di sana mulai berputar perlahan, membentuk pusaran energi, terus-menerus menelan energi kekerasan dari darah Phoenix kuno. Dengan tingkat kekuatan Lin Ming saat ini, tidak terlalu berbahaya untuk menyerap darah Phoenix kuno. Ini hanya masalah waktu, suatu hari, 2 hari, 3 hari. Setelah 7 hari berlalu, tanda Phoenix kuno di antara alis Lin Ming semakin cerah. Seolah-olah bintang merah menyala di sana. Adapun Lin Ming sendiri, dia tampaknya telah memasuki kondisi trans yang aneh. Biasanya, menyerap darah Phoenix kuno tidak akan memakan waktu lama. Lin Ming duduk bermeditasi selama 7 hari karena dia ingin memahami hukum yang terkandung dalam darah Phoenix kuno saat dia menyerapnya. Terakhir kali, Lin Ming mampu bertahan di dunia kedua dari God Transforming Mirror selama 81 napas waktu. Sekarang, dia memiliki banyak pemahaman baru terhadap konsep pemusnahan. Pada saat ini, memanfaatkan waktu ketika dia menyerap darah Phoenix kuno, dia memutuskan untuk dengan hati-hati memvalidasi pemahaman barunya tentang hukum satu persatu. Tanpa sadar, totem api yang terukir di permukaan benih dewa sesat menjadi semakin sempurna dan mendalam. Adapun Lin Ming, pemahamannya terhadap konsep api berkembang pesat. Pada hari ke-9, Lin Ming bisa merasakan inti berputar di dalam dantiannya mendekati tepi transformasi. Di perbatasan menerobos ke alam inti bergulir yang terlambat, Lin Ming sangat gembira. Setelah menyerap darah Phoenix kuno, ini dan di samping pemahaman barunya tentang hukum, dia akhirnya akan menerobos dari puncak ranah inti bergulir tengah ke ranah inti berputar akhir. Sebelum memasuki alam Divine Phoenix Mystic, kultivasi Lin Ming telah berada di tahap inti bergulir tengah. Sekarang, setelah hanya 100 hari, dia akan menerobos ke alam inti revolving yang terlambat. Menutup matanya, Lin Ming mengumpulkan semua energi dari meridiannya ke dantiannya. Dengan fokus membuat terobosan ini, pusaran esensi sejati pada inti berputar lubang hitam menjadi semakin besar, menyedot esensi sejati semakin cepat. Seluruh permukaan inti kristal sekarang berwarna merah darah. 2 jam, 4 jam, Lin Ming telah membangkitkan badai energi asal yang ganas di dimensinya. Dimensi semacam ini memiliki energi asal surga dan bumi yang sangat kaya. Tapi, ruang dimensinya terbatas. Itu tidak dapat menahan penyerapan gila dari Lin Ming. Dan segera setengah energi dengan bersih disedot olehnya. Namun, arsitek dimensi sudah mempertimbangkan banyak situasi serupa. Setelah konsentrasi esensi sejati turun drastis, formasi array yang membentuk dimensi akan menarik energi asal dari Timewarn Phoenix City, memulihkan energi asal di dalamnya. Jadi, dari dimensinya, Lin Ming mulai menyerap semua energi di dekatnya. Di menara 9 lapisan di pusat kota Phoenix Timewarn, Prifeng baru saja mendapatkan berita ini. Beberapa hari terakhir ini, dia telah mengirim seseorang untuk memperhatikan situasi Lin Ming dan melaporkannya kembali padanya. Nuyan Ming mulai menelan energi sekitarnya dari dimensinya. Sepertinya bocah kecil itu membuat terobosan. Prifeng berdiri dan berjalan menuju balkon, melihat ke arah dimensi Lin Ming. Haha, dia seharusnya membuat terobosan lebih awal. Dia sudah merasakan begitu banyak dari slip giok dan batu totem. Dan selain darah Phoenix kuno yang dia serap, kecepatan terobosannya sudah terlalu lambat. Guru Blue Flame tertawa tidak terlalu jauh. Seperti yang dikatakan Guru Blue Flame, darah Phoenix kuno hanyalah harta tak ternilai bagi seniman bela diri atribut api. Nilainya sangat melampaui akar naga nirvana, sampai-sampai bisa dianggap berada di level lain sama sekali. Lin Ming hanya di ranah inti bergulir. Baginya untuk menyerap begitu banyak darah Phoenix kuno, keuntungannya bisa dibayangkan. Prifeng berkata, ini karena fondasi Nuyan Ming kokoh. Dengan demikian, jumlah esensi sejati yang dia butuhkan untuk menerobos jauh lebih tinggi. Terkadang, terobosan yang lebih lambat bukanlah suatu kerugian. Saya melihat ke depan bagaimana dia akan menjadi ketika dia menerobos ke alam laut ilahi. Aku ingin tahu sejauh mana kekuatannya akan mencapai dalam dimensinya. Lin Ming sudah terdampar di titik terobosan kritis selama 10 jam. Inti kristal inti berputar di dantiannya. Telah tumbuh sebesar kepalan tangan dan dengan cepat berputar seperti puncak. Lapisan kabut merah menutupi permukaan inti berputar. Kemudian, pada saat ini, inti berputar mulai runtuh dari dalam keluar. Seluruh inti berputar dengan cepat berkurang ukurannya, memancarkan sinar api yang menyala-nyala. Energi langit dan bumi berkumpul dengan gila-gilaan, terus-menerus mengembun. Dalam sekali jalan, Lin Ming telah menerobos ke alam inti bergulir akhir. Dia akhirnya berhasil.
Mata Lin Ming terbanting terbuka. Dia terengah-engah dalam tegukan berat. Seluruh tubuhnya meneteskan keringat. Dunia inti berputar akhir adalah batas terakhir sebelum penghancuran kehidupan. Adapun inti revolving extreme, itu hanyalah istilah lain untuk penghancuran kehidupan. Intinya, ranah penghancuran kehidupan adalah bagian dari ranah inti berputar. Ini karena, di kedua alam, inti berputar di dantian masih menjadi fokus energi seniman bela diri. Namun meski begitu, dari inti berputar hingga penghancuran kehidupan, perbedaan kekuatan sama dengan seluruh batas besar. Melangkah ke ranah inti berputar, berarti bahwa seseorang dapat dianggap sebagai penguasa wilayah Cakrawala Selatan. Namun, mengingat keseluruhan benua langit tumpahan, kekuatan ini sama sekali tidak relevan. Tapi dengan melangkah ke penghancuran kehidupan, seseorang akhirnya akan memasuki jajaran master dalam benua tumpahan langit. Master penghancur, kehidupan dihargai bahkan di tanah suci. Jika seseorang bisa mencapai tahap pertama penghancuran kehidupan, maka mereka setidaknya bisa menjadi penatua pelataran luar tanah suci. Lin Ming sekarang telah mencapai alam inti bergulir akhir. Dia hanya satu langkah dari memasuki penghancuran kehidupan. Namun, Lin Ming baru berusia 21 tahun. Kultivasi saya telah mencapai alam inti bergulir akhir. Selain pemahaman baru saya tentang hukum kebakaran, saya bertanya-tanya sejauh mana saya dapat bersaing dengan Xuan Wuji ketika saya kembali. Sebelum Lin Ming memasuki uji coba peleburan tingkat raja, dia masih lebih lemah dari master penghancuran kehidupan tahap ketiga. Adapun Xuan Wuji, dia berada di tahap keempat penghancuran kehidupan. Terlebih lagi, dia telah mendominasi seluruh Laut Selatan selama bertahun-tahun. Jadi sepertinya dia memiliki beberapa kartu tersembunyi di tangannya. Pertarungan yang akan datang dengan Xuan Wuji ini masih dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui. Namun, Lin Ming yakin bahwa bahkan jika situasinya lebih buruk dari yang dia harapkan, dia setidaknya bisa melindungi Giant Leviathan dan membimbingnya ke tempat yang aman. Demon Shine. Aku masih punya waktu 5 hari untuk bermeditasi di atas batu totem. Setelah aku menggunakan itu, kita akan segera kembali ke benua tumpahan langit. Setelah Lin Ming bertahan di dunia kedua selama 81 napas waktu, dia telah memperoleh 5 hari lagi untuk menganggap batu totem sebagai hadiah. Jika dia tidak menggunakan semuanya, maka itu akan sia-sia. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.